Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Nah, bisa di rumah yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan ambil Al-Qur'annya. Buka pembahasan kita pada hari ini, yakni Quran Surah At-Tur, nomor surah ke-52. Kita mulai dari ayat ke-19. Ayat 19 ya. Nah, jadi tadi kita bicara tentang apa yang bisa kita ambil pelajaran dari yang kita bahas pada hari ini. Nah, jadi di ayat ini bahwasanya Allah memberikan sebuah kabar, gambaran kenikmatan ya. Misal kita lihat di ayat ke-19. Jadi ayat ini dengan kulu washrobu ya, makan kata Allah SWT. Kulu washrobu, makan ya, minumlah ya, hani'am bima kuntum ta'malun. Jadi dengan rasa nikmat. Jadi makan gitu ya. Dengan makan sesukanya gitu ya. Dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau kita lihat munasabat ayat pada ayat sebelumnya, di sini di ayat ke-17 kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Jadi yang di sini yang disuruh kulu washrabu adalah orang yang bertakwa. Lalu seperti apa orang yang bertakwa itu? Ya, orang yang bertakwa itu kalau dalam bahasa sederhananya yang kita fahami ya, adalah orang yang menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kita lihat kenikmatan seperti apa yang didapatkan orang yang bertakwa. Seperti apa gambaran surga? Jadi saya jelaskan di sini ya. Jadi Allah menjelaskan surga itu ya dengan kemampuan yang bisa diterima oleh manusia. Nah, faktanya adalah surga itu tentu berkali-kali nikmat dari kenikmatan dunia. Maka kalau kita ibaratkan antara kenikmatan dunia dan surga itu, maka diibaratkan sama seperti kita mencelupkan jari telunjuk kita yang di air laut ya, kita celupkan jari telunjuk kita di air laut. Nah, yang air yang berada atau yang membasahi telunjuk kita, yang kita angkat dia ada air, itulah kenikmatan dunia. Sedangkan kenikmatan akhirat atau kenikmatan surga itu adalah air laut yang luasnya luar biasa. Nah, jadi ini, maka di sini kata Allah, orang yang bertakwa itu kulu wasyrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Makan, minum sepuas senikmatnya, karena ini merupakan balasan ya atas apa yang kamu perbuat. Karena orang yang bertakwa itu, bagi orang yang bertakwa itu dunia ini adalah kesengsaraan. Ya, bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang tidak bertakwa, dunia ini adalah surga. Ya, karena dia tidak perlu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Justru yang dilarang yang dilakukan. Tetapi bagi orang yang bertakwa, dunia ini adalah sebuah kesengsaraan. Karena begini, dalam artian mereka orang yang beriman itu dia harus menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu sebagai bentuk kenikmatan dunia yang memang itu kita sengaja ditahan karena kita ingin mendapatkan kenikmatan yang hakiki yang di Allah sebutkan adalah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar orang yang bertakwa itu Allah berikan kenikmatan, nanti balasannya syurga. Nah, di antaranya seperti apa syurga itu? Nah, jadi di ayat 20 Allah jelaskan muttaqiin ala sururim masfufah ya, mereka di dalam surga itu bersandar di atas dipan yang tersusun dan kami berikan kepada mereka, tentu di sini masfufah wa zayyajnahum bihurin in, diberikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Nah, ya. Jadi kalau kita buka lagi seperti apa bidadarinya, ada yang katanya yang kalau kita lihat di dalam beberapa
referensi ada namanya ainun mardiyah yang bidadari yang cantik luar biasa. Nah, itu balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu di ayat ke-21 Allah jelaskan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihum zurriyatihim ilal akhir. Jadi kata Allah, orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Nah, jadi orang yang beriman, orang beriman, maka nanti dia akan reunian di surganya Allah. Ini petunjuk ya. Ini kata Allah di ayat di 21. Jadi kata Allah, akan kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maka terikat seperti apa? Karena kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kita ini adalah pemimpin, masing-masing kita memiliki tanggung jawab, maka itu pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini bisa di rumah gambaran-gambaran surga yang Allah jelaskan di ayat ini. Bahkan di ayat ke-22 kata Allah di sini, ayat ke-22, wa amdatnahum bifakihati wa lahmim mimma yashtahun, kata Allah di ayat ke-22, dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Jadi apa yang diminta langsung diberikan oleh Allah. Ini sebagai balasan kenikmatan karena mereka telah menahan hawa nafsunya ketika di dunia. Ini luar biasa. Jadi inilah kenikmatan surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir di ayat ke-23 kata Allah, ya, yatanaza'una fiha ka'san la laghum fiha wala ta'thim. Jadi kata Allah, dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas, ya. Jadi saling berbagi, saling ya happy lah begitu ya. Jadi mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Jadi nggak ada istilah perbuatan dosa yang dilakukan lagi. Ini luar biasa sebagai balasan bagi orang yang bertakwa. Jadi ini bisa di rumah kurang lebih yang bisa kita ambil hikmah, yang kita bisa jadikan nasihat mau'izatil hasanah, nasihat yang baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu kita akan membaca, ya, teman-teman kita di studio sudah siap untuk membaca ayat demi ayat, lalu kita koreksi tajwidnya, tetapi kita rehat sejenak, kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Quran.